secara teliti sama telaten ya hasilnya seperti ini. Tapi kita mau nanya langsung ke yang punyanya, biar seperti ini apa aja sih yang mau kita kerjain biar panennya hari ini kita bisa lihat ya. Kita mau panen nanti. Oke, kita tanya langsung ya. Ya, kita panen hari ini. Kita ketemu sama yang punyanya nih. Nih Mas Arno. Nama nurserynya apa Mas Arno? Nopal Floris. Nopal Floris nih teman-teman. Kalau mau orderan banyak nih. Ya, kita lihat ini. Hari ini panenannya jenis apa ini Mas Arno? Yang ini kita pepet nih, yang gede nih. Ini jenis apa Mas Arno? jenis jubil. Jubil nih. Ini ready ya? Iya. Ready ya? Itu apa bibitnya ya? Ya. Oke teman-teman nih, millennial planter luar biasa nih hari ini. Planter bag 100 liter. Jadi tanamnya di apa Mas Arno? Di planter bag 100 liter. Planter bag 1 liter. Jadi nggak usah takut ya. Nih contohnya planternya ini ya. Iya. Ini planternya. Ada lagi Mas Arno kiat-kiatnya. Nih kalau lihat. Ini yang jenis Ghostly yang hitam. Ini jenis apa? Ghostly. Gusti ya. Oke, kita deketin. Nah, Perdana ini. mantep ya. Ini ngiler. Bisa seharian nggak habis ini nyemil di atas. Dua jenis. Ada lagi Mas Arno. Jadi millennial planter nih salah satu yang menarik adalah sistem paranet ya, sistem para. Iya. Dan nggak butuh space besar. Kita lihat di sini planter bagnya ada berapa Mas Arno planter bagnya? Di sini ada sekitar 12-an. Ada 12 planter bag. Jenis-jenisnya? Ada Sonaka. Sebentar, kita lihat dulu. Tuh ya, seperti tadi. Itu yang jauh ya. Yang jauh itu jenis Julian. Nah, ini Julian, millennial planter, sahabat millennial planter. Ya, ini jenis Julian ya? Ya, jenis Julian ya. Ya, jadi bisa ditanam macam-macam jenis. Oke, kita lanjut lagi sama yang punyanya nih. Kebetulan hari ini kita janjian di Nopal Floris ya. Nopal Floris, koleksi anggurnya juga Ini penyilang unggul nih. Ini jenis apa Mas Arno? varian Jepang Suni Dolce. Jenis Suni Dolce. Semi Dolce. Ciri-cirinya apa nih bedanya antara yang tadi Julian dan lainnya? Dari beda buahnya sih. Ya, oke, buahnya terlihat ini ya. Lebih bunder ya. Iya. Nah, ini sama ya jenisnya yang ini. Iya, ini baru buah 1 dompol ini sudah. Oke. Total berapa dompol yang hari ini kita bisa panen ya, Mas Arno? Kita 20 dompolan ini ya. Waduh, 20 dompol jubil ya. Nih, millennial Ini kematangan planter. baru 80% sih sebenarnya. Nah, ini kematangan Baru 80%. menginjak 80% ya. Karena mau dipanen karena musim penghujan biasanya pecah ini sih. Oke, karena uber-uberan sama musim, takutnya musim hujan pecah. Akhirnya Mas Arno memutuskan untuk manen ya. Iya. Lumayan ya. Luar biasa nih. Nah, luar biasa ya. Hari ini kita lihat dompol-dompol anggur. Nah, ini kita mau langsung tanya sama yang punyanya, biar nanti teman-teman millennial planter dapat ilmunya. Oke Mas Arno, selamat ketemu. Ya, alhamdulillah nih bisa dikasih kesempatan buat mereview tanamannya yang lagi mau panen. Mungkin bisa disampaikan ke millennial planter apa dulu ya? Mungkin dari cara menanam kali ya. Dari media, persiapan media dulu. Persiapan media, kemudian menanam termasuk di dalam pemupukan dan penempatan pencahayaan yang pas kali ya. Dan mungkin ada treatment-treatment apa yang pas untuk menghasilkan hasil seperti ini. Ngiler ini saya pengennya metik aja, tapi ada yang punya, ntar diomelin. Oke Mas Arno, mungkin bisa bagi-bagi apa yang bisa kita lakukan untuk
dapat berbuah seperti ini? Pertama persiapan medianya. Media. Oke, media ya. Kita pakai sekam bakar, tanah bambu sama kotoran kambing. Perbandingannya? Sekam bakarnya 2, tanah bambu 1, kotoran kambing 1. Oke. Terus ada tambahan lagi dolomit. Oke, melihat planter seperti itu ya. Jadi nanti ditanam dalam planter bag ukuran 100 liter. 100 liter. Jangan takut ya nanam di planter bag ya. Hasilnya bisa optimal seperti di grounding juga ya. Mungkin ada lagi yang bisa disampaikan Mas Arno? Terus kalau perawatan, pemupukan dulu ya. Pemupukan ya, pemupukannya. Pemupukan kita pakai NPK 1616 sama kotoran kambing. Oke. Kalau NPK paling seminggu sekali kita kasih. Ini paling setengah sendok. Oke, jadi ditaruh di sini aja diputerin ya. Cairan berarti ya. Enggak, butiran, karena kalau kita siram udah sendiri. Oke, artinya nggak usah dilarutkan di air, tetapi bisa langsung ditaruh di atas permukaan tanamannya ya. Ya, kemudian terus ini kotoran kambingnya paling sebulan sekali kita kasih juga di atasnya. Kotoran kambing mungkin yang udah fermentasi ya. Yang sudah fermentasi ya. Kalau yang masih baru panas ya kayaknya. Panas dan banyak mikroorganisme ya, bakteri ya. Oke. Untuk perawatan sih paling penyemprotan jamur sama insektisida. Ya, artinya nanti teman-teman millet planter siapkan juga fungisida untuk mengatur agar tidak terserang jamur, fungisida tidak terserang jamur, kemudian insektisida adalah untuk memastikan tanamannya nggak dimakan serangga ya. Ya, serangga. Binatang-binatang mikroorganisme yang mungkin tanamannya jadi keganggu nanti pertumbuhannya. Penyemprotan seminggu sekali, selang-seling. Selang-seling, jadi fungisida seminggu, kemudian insektisida seminggu. Ya, bakterisida nggak perlu ya? Nggak perlu. Oke, nggak perlu. Simple ternyata ya. Kemudian ada lagi mungkin dari sisi perawatan, pemupukan. Perawatan sih simpel aja sih, cuma paling penyiraman paling tiap sore. Tapi jangan sampai terlalu becek ya. Oke, jadi disiram tiap sore media ya. Ini harus selalu porus. Media karena tadi udah dikomposisikan porus, harusnya udah nggak masalah ya. Oke. Ada lagi Mas Arno. Ini kalau daun-daun yang seperti ini mungkin pasti sebelumnya pernah di pruning ya, atau pernah kita treatment ya. Untuk mau pembuahan kita pruning dulu. Oke, jadi sebelum berbuah seperti ini, millet planter ada treatment khusus namanya pruning atau penjarangan daun ya. Pemangkasan, bukan penjarangan lagi, pemangkasan. Tujuannya apa? Mungkin pemangkasan itu Mas Arno? Dia supaya keluar tunas baru, dia biasanya membawa bunga. Oke. Jadi faktor atau fase inilah yang nanti harus kita buat untuk mendapatkan bunga bakalan bakalan ini nih dia nih buahnya nih. Oke. Kira-kira untuk pruningnya sendiri apa yang kita potong itu dari posisi mana? Mungkin bisa dikasih lihat, ada batang utama, ini mungkin batang tersier seperti itu. Ini batang. Oke. Ini batang tersier. Mungkin kita lihat batang primernya dulu ya. Primernya kan. Primernya ini ya. Ini primernya ya. Primer. Oke, ini yang kita namakan batang primer. Ini sistem apa? Single cordon. Iya, single cordon. Oke, ini sistem single cordon ya. Jadi ada batang utama, kemudian dia akan menjalar sehingga sekunder. Akan ada namanya batang sekunder. Bisa dilihatin batang sekundernya? Ini sekundernya nih. Nah, ini sekundernya. Kemudian kalau tersiernya belum dibentuk sih. Tersiernya belum ya. Kalau kita pemangkasan, kita buangin semua tunas air ini. Oke, ini batang sekunder itu mengandung tunas air dan dibilang tadi apa Mas Arno? But ya? Mata but ya. Yang kita butuhin apa tuh kira-kira? Kita pakainya yang mata but buat pembentukan cabang tersier. Kita butuh yang but ya, tetapi tunas airnya nggak perlu ya? Nggak, dibuang semua. Nah, nanti sarannya Mas Arno seperti tunas air ini kita nggak perlu.
Ini kita buangin semua nih, nggak usah ragu ya. Buangin semua ya. Buangin semua. Jadi batang sekunder yang kita butuhkan adalah boot tadi yang bisa kita sebut tersier berarti. Ntar dari boot ini ya keluar jadi tersier. Oke, berarti nanti boot itu menjadi yang kita namakan batang tersier ya. Ya. Oke, nanti yang tunas air kita pruning muncul namanya boot atau tersier. Bisa dikasih lihat tersiernya Mas Arno? Tersiernya lihat. Kita lihat tersier. Nah, ini tersier yang udah disusun sama Mas Arno yang akan menjadi bakalan buahnya atau bunganya ini ya. Oke, setelah ini tumbuh di atas, kemudian dilakukan proses. Oh, ini kan pembentukan tabang tersier. Oke. Kalau itu ntar kita kalau udah istilahnya udah cukup umur, kita mau buahin, udah kita kasih pemupukan dulu. Pemupukan sebulan. Terus habis pemupukan kita pruning lagi, kita pangkas. Oke, artinya jangan buru-buru ya millennial planter, pastikan batang utamanya mungkin ya. Ya, ini harus cukup besar sehingga aliran nutrisinya itu mencukupi dan bisa buahnya gede ya. Jangan keburu-buru ya intinya Mas Arno ya. Jadi nanti saran Mas Arno adalah tadi setelah sekundernya kita buat tersier, jangan buru-buru untuk menghasilkan bunga. Lebih baik kita bikin besar dulu ya. Nah ini nih seperti ini contohnya. Kita lihat buah yang ada batang tersiernya mungkin biar teman-teman ada di sini nih. Nah nih ini yang dibilang tadi, karena tidak terburu-buru, batangnya cukup besar dan menghasilkan buah yang nutrisinya cukup, akhirnya apa? Gede. Gitu ya Mas Arna ya. Oke, ada lagi. Nah, ini di fase perawatan sama bagaimana kita membentuk buah ya, atau calon buah. Ada lagi. Habis ini kita panen ya. Jangan ngiler ya, nanti kita panen. Kalau mau kesini tapi beli bibitnya. Oke, ada lagi Mas Arno? Sementara cukup sih. Oke, jadi millennial planter dari Mas Arno itu mensarankan nggak usah ragu untuk proses tersebut, karena anggur sendiri ketahanan atau kekuatannya lama ya, jadi nggak usah takut mati. Emang kadang-kadang terlihat kering seperti ini ya, sebetulnya itu tidak kering. Mungkin kenapa ya Mas Arno, kesannya kayak mati gitu ya? Dia kan udah daun tumbuh dari atas dulu. Oh iya, jadi jangan takut. Wah, habis kita pruning itu memang kayak mau mati ya. Tapi sebenarnya tidak. Disitulah proses dia menghasilkan nanti buah yang bagus. Kita susun biar gede batangnya. Ya, lagi mindahin bibit nih Mas Arno yang tadi ya. Nah, ini bibitnya. Ya, banyak ya jenis-jenisnya. Nanti dilihat di link deskripsi ya. Saya kasih kontak nomornya Mas Arno. Nanti bisa langsung ya Mas Arno ya. Ordernya bisa langsung ya. Iya. Oke. Nanti saya kasih link kontak Nopal Floris. Sepertinya banyak ya, nggak usah anggur dan lain-lain. Silakan order apa aja. Ini adenium juga ada. Bahkan ada adenium hitam yang langka di atas aja. Tapi tadi lupa dilihat di atas lagi, karena ini ada berapa tempat ya. Tadi di atas ada adenium hitam, jadi batangnya hitam. Nah, ini yang tadi Yang tin. buah tin juga. Di bawah masih ada ya? Ada. Di samping juga masih luas, ada juga. Ini udah mau matang. Nah tuh ya buah tin. Ini jenis apa Mas Ar? Ini LS Sugul. Nah tuh ya, jumbo. Manis nggak? Manis ya. Ya, silakan di order. Nanti pengiriman dan lain-lain, yakin deh rapih. Mas Arno ini udah biasa ngirim luar kota ya. Luar Jawa udah pernah? Luar Jawa belum katanya. Di sekitaran Pulau Jawa dulu aja. Tapi sebenarnya kalau packingnya bagus, mau luar Jawa juga nggak masalah sih ya. Ya itu. Ya silakan di kontak Mas Arno dengan bibit anggurnya. Ya banyak. Wah, ini apa nih? Nah ini daunnya bagus nih. Ini CRV. Nah ini nih CRV. Ini kayak Honda CRV ya. CRV beda ya daunnya dia sama ini ya. Beda-beda. Tuh, ya. Jenis beda-beda daunnya. Nah ya. Tapi yakin ya, ini kita mainan juga banyak yang
non lokal ya, jadi mau jenis apa aja ada. Perbanyakan juga ada di bawah banyak. Perbanyakan pakai sistem apa Mas Arno? Sambung sisip. Sambung sisip ya? Ya. Oke, itu udah paten lah hasilnya. Sifat-sifat original indukannya masih ada ya, bahkan kuat ya. Oke, ya ini nih, tuh masih ada di bawah. Banyak, nggak usah takut, silakan diorder. Ini jenis jubil yang mau kita panen ya. Langsung aja kita panen. Ini kematangan baru 80% ya, karena musim penghujan kita panen lebih awal. Soalnya pada pecah ini, tapi udah manis sih rasanya. Lumayan ini, kita cobain rasanya. Yang manis belum? Udah manis, tapi belum begitu matang. Bijinya masih hijau, harusnya udah coklat ya bijinya. Oke sahabat Millennial Planter, sampai juga kita di ujung acara ini ya. Ini jangan pernah kita putus asa, jangan pernah kita takut untuk menanam. Kita coba terus sampai berhasil. Ini Mas Arno juga prosesnya nggak 1, 2, 3 kali, mungkin berapa kali ya, berkali-kali sampai menghasilkan nih. Aduh, tuh, waduh mantap ya. Mau nggak? Bibitnya mau nggak beli nanti nih Mas Arno? Siap bibitnya ya? Ya bibitnya. Nanti link deskripsinya saya tampilkan di bawah ya. Nanti silahkan langsung kontak dengan Mas Arno. Jenis apa aja yang ready di pick up nih kalau beli? Jupiter, Julian, Jubil, Oscar, apalagi? Dan variasi lain. Sunny Dolce. Nah tuh, mantap tuh. Ya ini bukti nyata Millennial Planter. Mudah-mudahan video ini bisa kita berbagi dan mendapatkan bibit-bibit unggul dari Noval Floris ya. Mungkin bisa disampaikan ke pemirsa ini apa aja yang bisa ada di bawah mungkin. Buatin. Nah ini buatin jenis apa aja ada? LA Sugol. Nah tuh. Red Palestine. JTP. Waduh, ini terahnya lumayan ini, terahnya jarang ya, bisa didapatkan di Noval Floris ini. Kalau anggur udah jangan tanya ya, kita lihat buktinya ini. Mungkin sekian dulu ya Millennial Planter. Terima kasih sudah menjadi bagian dari acara CC Lip Studio. Semoga Mas Arno usahanya tambah maju ya. Tambah banyak buahnya. Mungkin nanti yang mau dikirim beli dulu ya bibitnya, ntar dikirim anggurnya nanti buat bukti ya. Oke, dari saya CC Lip Studio, terima kasih. Salam Millennial Planter. Makasih Mas Arno.